Ya, halo selamat siang pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Pram Senjaya kembali hadir menemani Anda dalam Ayu Siang kali ini pemirsa. Selain 3 berita utama tadi, Ayu Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Dan Ayu Siang kali ini kami awali dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pemirsa, di mana rumah terduga pelaku pelecehan terhadap anak di bawah umur dikepung warga. Pelakunya berjumlah 2 orang nyaris dihakimi warga. Ratusan warga di salah satu perumahan di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mendatangi rumah terduga pelaku pelecehan terhadap 7 anak di bawah umur. Perbuatan bejat kedua pelaku terbongkar setelah beberapa anak yang menjadi korban pelecehan melaporkan peristiwa yang dialaminya kepada orang tua. Melihat warga yang berkumpul, kedua pelaku tak berani keluar rumah. Untuk menghindari amuk warga, Ketua RT melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Petugas Polsek Tambun Selatan yang datang ke lokasi sempat kesulitan mengamankan kedua terduga pelaku pelecehan karena banyaknya warga yang ingin menghakimi kedua pelaku. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini udah diamanin sama polisi ya. Jangan ada yang nyolek ya. Menurut Ketua RT setempat, terduga pelaku berusia 20 tahunan itu sudah melecehkan setidaknya 15 orang anak di lingkungan rumahnya. Di sini, Di rumah. di luar, di lingkungan. Ada yang di sini, di sana kita nggak tahu juga. Seperti itu. Oh, berarti ini warga karena udah banyak kasus, Iya marah, warga marah seperti itu. Dan saya pribadi sebagai RT juga itu melindungi dan akan mendampingi mereka seperti itu. Kedua terduga pelaku pelecehan kini diamankan di Mapolsek Tambun Selatan guna dimintai keterangan. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita beralih ke kasus selanjutnya. Putusan bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan tajam publik. Ungkapan kecewa pada majelis hakim ditunjukkan elemen masyarakat dengan mengirim karangan bunga ke gedung PN Surabaya. Kontroversi putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendapat kritikan dari masyarakat. Warga yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses ya, pastinya diproses karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afriati, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tua Damanik selaku hakim ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. jangan saya yang jawab, humas. Oh, gitu. Oke, ya jangan saya. Nanti saya nggak objektif dong. Oh, ya, humas ya, di humas. Kami belum bisa memeriksa, belum bisa memeriksa. Karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk periksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa. Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal hingga memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, keluarga korban Dini Sera Afriyanti melaporkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Komisi Yudisial atau KY. Sementara itu, anggota DPR RI sekaligus politisi PD Perjuangan Rieke Diah Pitaloka mendesak Komisi Yudisial untuk menyelidiki vonis bebas terhadap Ronald Tanur, pemirsa. Dan kita akan langsung berbincang dengan Rieke Diah Pitaloka pada siang hari ini. Halo, selamat siang Mbak Rieke. Ya, selamat siang Mbak Rieke. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Indonesia. warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rieke, terima kasih telah bergabung bersama kami di siang kali ini Mbak Rieke. Mbak Rieke ramai di media sosial dan juga menjadi perhatian masyarakat juga. Terima kasih. Ini tentang vonis bebas Gregorius Tanur. Ya. Kalau dari kacamata Mbak Rieke, apa saja kejanggalan yang Mbak Rieke lihat? Tentu ini terdapat atau terindikasi kuat adanya kejanggalan-kejanggalan berdasarkan fakta dari CCTV dan juga hasil dari visum, hasil otopsi di Rumah Sakit Sutomo Surabaya begitu. Oke, baik Mbak Rieke. Kalau Mbak Rieke lihat, Dan ini saya saat ini berada di kantor Komisi Yudisial. Ya, silakan Mbak Rieke. Mendampingi pengacara atau kuasa hukum dari keluarga Dini Sera bersama orang tuanya, ayahnya dalam hal ini Pak Ujang, dan juga bersama adiknya Vika. Kami juga didampingi oleh Aliansi Justice for Dini Sera. Oke, tujuannya hari ini Mbak Rieke apa saja ingin disampaikan di sana? Memang secara proseduralnya harus ada laporan kepada Komisi Yudisial terkait kode etik dan pelanggaran terhadap pedoman perilaku hakim itu sendiri. Namun demikian tadi Komisi Yudisial telah menyampaikan, diterima oleh Wakil Ketua, oleh Biro Investigasinya, bahwa Komisi Yudisial sebetulnya sudah bergerak begitu untuk melakukan investigasi, membentuk dua tim investigasi dan tim pengawasan hakim. Tim ini akan bekerja dan diperkuat dengan hasil pelaporan dan bukti-bukti yang juga akan dilengkapi oleh kuasa hukum Mas Dimas Farouk yang mendampingi keluarga korban begitu. Dan kemudian Komisi Yudisial akan bekerja berdasarkan hasil temuan dua tim tersebut, tentu saja dengan mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun demikian tentu kita berharap bahwa meskipun hasil dari Komisi Yudisial ini adalah berupa rekomendasi terhadap Erin Tuah Damanik, kemudian Mangapul dan juga Heru Hanindyo sebagai majelis hakim di dalam perkara yang memutus Gregorius Ronald Tanur sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti begitu. Dan kemudian rekomendasinya akan disampaikan kepada Mahkamah Agung. Oleh karena itu ada dua hal penting yang mohon dukungannya juga dari rekan-rekan media. Kita terus memperjuangkan sampai juga pada Mahkamah Agung kita akan mendukung Badan Pengawas Mahkamah Agung untuk membentuk tim investigasi sehingga ada tim investigasi tidak hanya di KY tapi juga di Mahkamah Agung, dan mudah-mudahan hasilnya klop nih. Kadang-kadang hasilnya tidak klop begitu ya. Dan saya yakin para tim yang terlibat dan juga para hakim yang terlibat di Mahkamah Agung di dalam menganalisis proses persidangan dari kasus ini juga akan mengedepankan juga kode etik dan pedoman perilaku hakim itu sendiri. Dan yang terakhir yang kami membutuhkan dukungannya adalah tolong bantu untuk mengisi petisi kami di change.org, dan tidak kalah pentingnya adalah kami mendesak institusi terkait yang berwenang untuk melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur meskipun telah divonis bebas, namun karena terindikasi kuat diduga ada kejanggalan-kejanggalan dalam poin-poin putusan, sekali lagi kami memohon mendesak institusi terkait untuk melakukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur. Demikian, terima kasih. Kalau dari pribadi Mbak Rieke ini sejumlah barang bukti sebenarnya sudah menguatkan bahwa seharusnya pelaku memang bersalah. Kalau dari kacamata Mbak Rieke, pribadi Mbak Rieke, apa dugaan Mbak hingga akhirnya hakim memvonis bebas?
saya tidak bisa berbicara berdasarkan praduga pribadi ya Mas. Jadi ketika kami memutuskan untuk bergerak, tentu saja kami sendiri sudah mempunyai tim riset untuk menganalisis apakah kasus ini betul-betul keputusannya bermuara pada keadilan seadil-adilnya atau terindikasi kuat ada hal-hal tertentu di dalam keputusan itu sendiri begitu. Dan berdasarkan hasil arsip dan juga dokumentasi dan juga dari beberapa pihak terkait terutama dari kuasa hukumnya dan bukti-bukti yang kami pegang termasuk foto, terindikasi kuat ini kematiannya adalah bukan kematian dengan proses yang wajar begitu. Ada luka majemuk di tubuh korban dan seterusnya dan seterusnya. Oke, mungkin terakhir Mbak Rike, vonis ini mengagetkan masyarakat luas. Mungkin Anda bisa ajarkan lagi kepada masyarakat untuk kasus ini tidak didiamkan begitu saja. Silakan Mbak Rike. Jangan pernah diam untuk kasus-kasus seperti ini. Jangan jadi silent majority. Teruslah bergerak dengan bersuara termasuk di media sosial. Saya ingin berbagi, saya ingin mengingatkan ketika kasus kekerasan yang ekstrim seperti ini, pelaku bisa vonis bebas, maka ketika kita diam, sebetulnya kita sedang mendiamkan tindakan-tindakan seperti ini terus terjadi dan artinya kita berpihak kepada pelaku. Yang juga tidak kalah pentingnya ketika kekerasan yang berakhir dengan kehilangan nyawa dianggap sesuatu yang wajar, pelakunya vonis bebas, maka kejahatan lainnya dianggap juga sesuatu yang tidak ada maknanya. Jadi Dini Sera memanggil kita semua untuk menjadi pintu pembuka keadilan bagi Indonesia. Mohon dukungannya Indonesia. Baik. Terima kasih banyak Mbak Rike Diah Pitaloka telah bergabung bersama kita di Ayun Siang dan kita akan kawal kasus ini akan mendapat keadilan seadil-adilnya. Terima kasih banyak Mbak Rike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Ayu Siang. Seorang selebgram meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan akibat pecah pembuluh darah. Keluarga menduga korban menjadi korban malpraktik. Polisi memeriksa dokter yang menangani Ela Nandasari Hasibuan, perempuan berusia 30 tahun yang meninggal dunia saat operasi sedot lemak di sebuah klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat. Dari pemeriksaan awal, pembuluh darah korban pecah saat proses sedot lemak di bagian lengan kanan dan kiri. Korban lalu dilarikan ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal dunia. Ya, saya mau rekam medisnya dibuka dan benar kematiannya itu apa. Karena kan menurut si Pak Ricardo itu juga saya dibilangnya bahwasanya penyebab kematiannya itu adalah ketika dalam tindakan Ella pingsan. Jadi pingsan dibawa ke rumah sakit Margonda, di jalan dia meninggal. Tapi kan kita nggak bisa percaya begitu saja. Karena kan orang dalam keadaan sehat walafiat loh. Nah, apakah racun anestesi, apa salah tindakan, apa prosedur mereka yang tidak pasti, kan kita nggak tahu. Sementara itu polisi masih mendalami dugaan kelalaian yang dilakukan dokter dan perawat. Kejadian-kejadian berikutnya di mana orang masuk ke klinik kecantikan kemudian berakhir dengan meregang nyawa. Nah, sampai saat ini sudah ada 2 orang saksi yang kita periksa, interogasi, maksudnya sudah 2 orang saksi kita interogasi dan kita peroleh keterangan bahwa memang ada kejadiannya. Ya, ada kejadian. Nah, korban ini meninggal dunia, sudah dibawa kembali ke kampungnya di Sumatera Utara di sana. Sementara itu. Kondisinya ketika di sedot lemak itu artinya meninggal di klinik atau dibawa ke rumah sakit dulu? Itu kita masih butuh pendalaman karena kan yang bisa menentukan meninggalnya karena apa itu hanya otopsi dan hanya dokter. Saya tidak bisa menyebutkan meninggal di mana karena apa karena kita belum menerima keterangan itu dari dokter dan kita juga belum melakukan otopsi kepada korban karena korban saat ini sudah dikebumikan. Kalau dokter? Kini jasad korban telah dikebumikan di kampung halamannya di Medan, Sumatera Utara. Namun tidak menutup kemungkinan jika dibutuhkan akan melakukan ekshumasi atau pembongkaran makam untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di klinik kecantikan di Depok, Jawa Barat yang diduga melakukan malpraktik terhadap seorang pasien hingga menyebabkan meninggal dunia, sudah ada rekan kami Jen Cahyani langsung dari lokasi. Selamat siang rekan Jen Cahyani, bagaimana situasi terkini di sana? Selamat siang Pram dan juga pemirsa. Saat ini saya tepat berada di depan klinik yang ada di Depok, Jawa Barat yang diduga menjadi penyebab meninggalnya seorang wanita dari Medan. Nah, kalau kita lihat di sini Pram dan juga pemirsa, di depan kliniknya sendiri tidak ada aktivitas yang berarti ya. Dari pagi tadi kami memantau juga tidak ada aktivitas atau tidak ada orang baik dari pihak klinik maupun dari customer atau pelanggan yang datang untuk melakukan perawatan di klinik ini. Sementara untuk pintu juga tertutup rapat, tidak ada aktivitas yang terlihat dari luar. Kami juga belum mendapatkan akses untuk masuk untuk mengetahui bagaimana kondisi atau keadaan yang ada di dalam klinik. Namun informasi yang kami dapatkan, kami juga masih mencoba menghubungi dari pihak Ketua RT sendiri, bagaimana keterangan dari Ketua RT sendiri terkait beroperasinya klinik yang ada di Depok, Jawa Barat ini, tepatnya di Jalan Ridwan Rais di Depok. Dan sampai saat ini kami masih memantau apakah nantinya akan ada olah TKP dari pihak kepolisian, mengingat pihak keluarga korban juga sudah melaporkan ke kepolisian. Kemarin juga dari Polres Depok juga sudah melakukan atau menyampaikan keterangannya terkait bagaimana nanti mereka akan melakukan olah TKP. Namun sampai saat ini olah TKP juga belum dilakukan oleh pihak kepolisian, dan Polres ini menyampaikan akan mengusut tuntas kasus ini. Sampai saat ini belum ada juga pemirsa garis polisi yang dipasang di depan pagar. Ini pagarnya tertutup rapat. Kami juga masih memantau apakah nantinya akan ada warga yang mau memberikan keterangannya terkait bagaimana klinik ini beroperasi. Dan informasi terakhir yang kami terima, klinik ini beroperasi, khususnya klinik yang ada di Jalan Ridwan Rais ini sudah ada sejak Desember 2023 dan ini cukup baru. Dan ada informasi yang mengatakan kalau sebelumnya Ketua RT menyampaikan pihak klinik belum melaporkan izin usaha di daerah sini atau di klinik ini, di tempat klinik ini berada. Dan kami masih mencoba untuk menghubungi dari pihak Ketua RT maupun dari pihak klinik itu sendiri. Kami kembalikan ke Anda, Pram. Laporkan langsung dari Depok, Jawa Barat, Jen Cahyani. Kami masih menanti informasi terbaru dari Anda dan selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, tim kuasa hukum WSJ Beauty Clinic Ricardo Siahaan mengatakan pihak klinik sudah menjalankan tindakan sesuai SOP. Namun dalam prosesnya korban sempat kejang dan pingsan hingga dilarikan ke rumah sakit. Tidak jujur dari Ibu Ella. Nah, yang tidak jujurnya itu setelah kejadian tersebut, jadi kebetulan kan Ibu Ella itu kan sudah ada supir jalan kanan lah. Nah, terus pas kita tanya apanya supirnya, kan supirnya nanya ke kita, ini gimana ini, kenapa customer saya? Nah, pas dia ngelihat, ya kita ceritakan lah, tiba-tiba supirnya itu ngasih tahu, oh iya Pak, itu Bu Ellanya baru nyampe hari ini, hari itu juga. Padahal sebelumnya dia ke Amin, dia mengatakan bahwa dia di Jakarta sudah 2 hari. Padahal kalau kita secara prosedur, kalau ada yang ingin melakukan sedot lemak, itu ya wajib minimal itu harus ada istirahat 1 hari. Karena Ibu Ellanya tadi bilang udah 2 hari di Jakarta, ya kita ya ini aja lah, berarti dia udah istirahat, berikutnya seperti itu. Jadi kita tahunya setelah kejadian, supirnya yang cerita ke kita. Ya, pemirsa, selebgram Ella Nandasari Hasibuan meninggal dunia usai melakukan sedot lemak di klinik WSJ Depok. Klinik tersebut berada di kawasan Beji, Kota Depok, Jawa Barat. Dan berikut adalah fakta-fakta klinik WSJ. Ya pemirsa, klinik WSJ ini merupakan klinik kecantikan yang menyediakan layanan seperti facial, liposuction atau sedot lemak, filler, botox, injeksi atau infused vitamin, laser wajah dan juga menyediakan berbagai skincare hingga rekonstruksi wajah. Tidak hanya terdapat di Depok pemirsa, klinik ini juga berada di sejumlah lokasi mulai dari Kalibata, Kemang, serta Bekasi Timur.
Dan pemirsa, berikut kronologi meninggalnya Ella Nandasari yang kami himpun dari berbagai sumber. Pertanggal 22 Juli 2024 pukul 11 siang, Ella tiba di Bandara Soekarno-Hatta setelah penerbangan dari Bandara Kuala Namu, Sumatera Utara. Dijemput sopir langganan langsung menuju ke klinik untuk operasi sedot lemak. Dan setibanya di pukul 12, operasi dimulai sekitar pukul 13 siang. Korban melakukan operasi sedot lemak di lengan kanan dan juga kiri. Korban pun pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Kemudian Fani menelpon Ella namun tidak dijawab, di mana sopir langganan memberitahu bahwa Ella sudah meninggal. Pihak rumah sakit pun menelpon ke keluarga Ella di Medan, dan pertanggal 23 Juli 2024, tepatnya di pukul 7.30, jenazah korban dibawa ke Bangkalan Berandan Langkat didampingi pihak klinik. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI, Beni Ramdhani, untuk diminta keterangan sebagai saksi soal sosok T, pengendali judi online di Indonesia. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri akan memanggil Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani, untuk dimintai keterangan sebagai saksi terkait sosok berinisial T yang disebut sebagai pengendali judi online Indonesia. Dalam pengakuannya, sosok inisial T sebagai pengendali judi online mengagetkan banyak pihak, mulai dari Presiden Joko Widodo serta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Pemanggilan Beni Ramdhani dijadwalkan pada Senin 29 Juli. Mendasari surat penyelidikan, maka tentunya ada dasarnya. Dasarnya surat penyelidikan adalah laporan informasi, baik itu pertanyaan dari teman-teman media, kemudian sudah beberapa juga ada informasi yang disampaikan oleh teman-teman media. Maka mendasari laporan informasi itu terbitlah surat perintah penyelidikan. Maka langkah-langkah Polri dalam hal ini oleh Bareskrim, Direktorat Tipidum akan melakukan langkah-langkah untuk memanggil, ya, dalam hal ini adalah terhadap saudara Beni Ramdhani, yang akan dilakukan proses pemanggilan untuk klarifikasi dan mendalami informasi yang didapat tersebut pada tanggal 29 Juli 2024. Polri akan menerapkan penegakan hukum sesuai perundang-undangan, termasuk kepada sosok berinisial T. Dari Jakarta, Irfan Hardiansyah, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sosok berinisial T disebut mengendalikan bisnis judi online di Indonesia. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi menyebut tak mengetahui siapa sosok yang dimaksud. Praktik judi online di tanah air dari tahun ke tahun kian meresahkan. Dalam laporan transaksi mencurigakan yang dirilis PPATK, jumlah perputaran uang judi online hingga tahun 2024 tembus ratusan triliun rupiah. Belakangan berembus kabar bahwa praktik judi online di Indonesia dikendalikan sosok bandar berinisial T yang disebut tak pernah dan tak akan pernah tersentuh hukum. Hal ini disampaikan Kepala Badan Perlindungan dan Pekerja Migran Indonesia, Beni Ramdhani. Ia menyebut temuan ini telah disampaikan kepada Presiden Jokowi. Untuk hal ini, saya menyatakan di depan Presiden, Panglima TNI dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap siapa aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan siapa aktor di balik scamming online. Saya cukup menyebut inisialnya T aja paling depan lah. Yang kedua saya nggak perlu sebut. Dan ini saya sebut di depan Presiden. Sementara Menkominfo Budi Aris Setiadi mengaku tak tahu menahu siapa sosok berinisial T yang dimaksud. Ia pun enggan berspekulasi dan menyerahkan penegakan hukum terkait judi online kepada aparat yang berwenang.
Kalau tanya inisial, gini loh, kalau tanya inisial, tanya yang buat inisial, jangan tanya kita, emang tebak-tebak buah manggis. Katanya BPKMI sudah melaporkan Pak ke Satgas dan juga ke Presiden Pak. Ya sudah, tanya aja yang membuat pernyataan, tapi Siapa buat itu Pak namanya Pak? Saya Tahu Pak. kalau T, masalah T itu kan banyak, ada masa Mayor Teddy. Waduh. Enggak, Soeharto bukan Pak? Enggak lah, bukanlah. Udahlah, pokoknya kita. Sosok bandar berinisial T ini pun ramai diperbincangkan netizen di jagat maya. Bahkan kata kunci inisial T menjadi trending topik di media sosial X. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, 2 wanita selebgram ditangkap polisi di Bekasi, Jawa Barat usai mempromosikan judi online di media sosial Instagram. Keduanya mengaku sudah mempromosikan judi online selama 1 tahun. Akibat mempromosikan judi online di akun Instagram, 2 wanita ditangkap tim unit reskrim Polsek Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Keduanya ditangkap setelah polisi melakukan patroli siber untuk menjaring aktivitas judi online. Pelaku mengaku sudah 1 tahun mempromosikan judi online dengan bayaran jutaan rupiah per bulan. Awal mulanya dari keterangan yang bersangkutan dia dapat tawaran dari akun yang sedang kita selidiki, terus dia melaksanakan kesepakatan nominal yang disepakati per postingan sekitar 800.000 dan setelah disepakati dan dia langsung melakukan endorse judi online di akun media sosialnya. Kedua pelaku dijerat dengan Undang-Undang ITE dan terancam hukuman 10 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, ada saja ulas kelompok emak-emak di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Aksi mereka viral di media sosial gara-gara berjoget sambil menenggak minuman keras di atas pentas, bahkan disaksikan oleh anak-anak. Ulah sekelompok emak-emak di Jeneponto, Sulawesi Selatan ini membuat geleng-geleng kepala. Di atas panggung bahkan di hadapan anak-anak mereka berjoget sambil menenggak minuman keras. Aksi emak-emak ini viral di media sosial dan mendapat kecaman dari masyarakat. Setelah menyadari kesalahan yang telah diperbuat, seluruh pelaku membuat video permintaan maaf. Maka kami berkenan memohon maaf atas kejadian tersebut, terkhusus untuk masyarakat Desa Busi Batang dan Kabupaten Jeneponto pada umumnya. Polisi mengatakan emak-emak ini meminum minuman beralkohol karena merasa bahagia bisa berkumpul dalam satu pesta yang digelar oleh salah satu keluarga mereka. Melibatkan serumpulan ibu-ibu yang menuangkan yang diduga minuman keras pada suatu pesta. Tipnya mereka ini bergembira karena berkumpul satu keluarga dalam suatu acara pesta salah satu keluarganya. Setelah peristiwa ini, seluruh pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatan mereka dan akan lebih menjaga perilaku di tengah masyarakat. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulaimanai, iNews melaporkan. Ya pemirsa, bantal dengan teknologi khusus di kereta cepat Wus dicuri. Pelaku pencurian sudah terdeteksi dari 44 CCTV yang berada dalam kereta dan kini dalam proses pencarian. PT KCIC menyatakan ada penumpang yang mencuri bantal canggih pada kursi kereta cepat Wush pada Juli 2024. Bantal terikat pada bagian atas kursi kereta cepat berfungsi sebagai penyangga kepala saat penumpang duduk. Bantal memiliki 2 warna, ada yang berwarna coklat dan biru sesuai kursi penumpang. Bantal didesain dengan spesifikasi khusus, memiliki teknologi tinggi, tahan api, dan dibuat untuk kenyamanan penumpang. Pelaku pencurian pun sudah terdeteksi dari 44 kamera pengawas yang berada dalam kereta. Dari kamera pengawas terdapat oknum penumpang yang sengaja melepas bantal dan mengambil bantal tersebut. Bantal pada kereta Wus ini memang semuanya sudah terdeteksi ataupun sudah diselesaikan akhirnya melalui CCTV yang ada di kereta.
Jadi data-data penumpang tersebut sudah didapatkan oleh PT KCIC dan kita akan menindaklanjut sesuai dengan aturan yang berlaku. Saat ini data penumpang pencurian bantal sudah didapat dan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kuasa hukum Saka Tatal yakin bukti baru atau novum yang diajukan di sidang peninjauan kembali belum pernah ada di persidangan tahun 2016. Sementara itu, pakar hukum pidana menilai bukti foto harus disertakan bukti pendukung agar lebih kuat. Tim kuasa hukum Saka Tatal tetap bersikukuh dan yakin bahwa bukti baru atau novum yang disampaikan dalam sidang peninjauan kembali adalah valid. Mereka mengklaim bukti foto itu belum pernah ada dalam persidangan tahun 2016 silam. Kuasa hukum juga yakin kematian Vina dan Eki bukan karena pembunuhan dan pemerkosaan, melainkan kecelakaan. Silahkan jaksa membuktikan apakah ada berkas kelima foto yang dijadikan novum di dalam persidangan Saka. Tidak pernah ada. Jangankan di sidang Saka, di sidang dewasa yang punya nomor perkara berbeda, tidak ada foto yang visualnya Vina dan bagian tubuh Vina bagian bawah dan bagian atas itu di dalam berkas 7 terpidana, apalagi di Saka. Jadi kalau misalnya foto yang bagian tubuh bawahnya Vina sudah ada di dalam berkas, jaksa meyakini ada pemerkosaan, hakim meyakini ada pemerkosaan, ya luar biasa. Karena bagian tubuh dalam novum yaitu benar-benar bagian tubuh yang mulus. Vina menggunakan celana dalam, mohon maaf, dan kelihatan dia menggunakan pembalut. Pakar hukum pidana Hipnu Nugroho menilai untuk mendapat kekuatan, setiap bukti foto harus disertakan dengan bukti pendukung lainnya. Karena foto itu harus dibicarakan, foto itu harus dibuktikan, foto itu harus dibunyikan bahwa Saka Tatal tidak pernah ada di tempat. Ini yang penting. Jadi tidak perdebatan fotonya, tapi dikuatkan foto itu dengan bukti-bukti yang lain. Sehingga kalau kita identifikasi seberapa besar PK yang diajukan selama ini, itu keberhasilan ya antara 20-25%. Karena pembuktian penuh ada pada negara. Siapa? Penyidik polisi, penuntut umum jaksa, hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, termasuk hakim kasasi. Nah, disinilah saya kira evaluasi dilakukan sehingga potensi dikabulkan. Tadi saya katakan memang salah bisa, tapi sedikit 20 boleh. Mudah-mudahan kasus Tata ini bagian dari 20 atau 25% terhadap PK yang diajukan di Indonesia. Sebelumnya, pihak termohon yakni kejaksaan menilai bukti foto yang dilampirkan Saka Tatal bukanlah novum atau bukti baru. Hal itu disampaikan termohon dalam sidang peninjauan kembali mantan terpidana kasus Vina, Saka Tatal di Pengadilan Negeri Cirebon Jumat pagi. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Selain mendengarkan tanggapan termohon, sidang peninjauan kembali juga menghadirkan kakak Saka Tatal untuk bersaksi. Majelis hakim menunjukkan sejumlah foto kepada saksi untuk mengonfirmasi kebenaran bukti-bukti tersebut. Inilah suasana persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat 26 Juli 2024. Sesuai permintaan hakim, pemohon menghadirkan saksi fakta untuk novum atau bukti baru yang diajukan pihak Saka Tatal. Selis, kakak kandung Saka Tatal, hadir sebagai saksi fakta yang mengaku mendapatkan bukti berupa beberapa foto terkait dengan tewasnya Vina dan Eki. Selis mengucap sumpah bahwa dirinya menemukan bukti berupa foto dan surat yang belum pernah diajukan di persidangan. Sementara itu, pihak termohon jaksa penuntut umum menyatakan bahwa novum yang diajukan oleh kuasa hukum Saka Tatal yaitu foto di lokasi kejadian dan foto jasad Eki dan Vina saat berada di Rumah Sakit Gunung Jati bukanlah bukti baru. Bahwa berdasarkan fakta hukum, novum 1 sampai dengan 3 dan novum 5 yang dianggap novum oleh penasihat hukum peninjauan kembali merupakan foto lama yang telah dilampirkan dalam berkas perkara atas nama anak Saka Tatal, yang pada dasarnya sama, hanya diambil dari sisi yang berbeda namun tidak merubah esensi dan maksud dari foto tersebut.
Menurut jaksa, hasil visum terhadap Vina dan Eki tetap menunjukkan bahwa kedua korban meninggal dikarenakan pembunuhan dan bukan kecelakaan. Pihak kuasa hukum Sakata telah menyayangkan jaksa yang tidak mau melakukan perbaikan dengan melihat adanya bukti-bukti baru itu. Tidak ada niat untuk perbaikan, termasuk foto-foto. Foto-foto itu dijelaskan adalah foto yang diambil tahun 2016 di bulan Agustus di Rumah Sakit Gunung Jati, yang ditemukan bulan Mei kemarin dan tidak pernah menjadi bukti karena selama ini mereka berpatokan itu adalah pembunuhan, bukan kecelakaan. Setelah menyimak bukti dan mendengarkan tanggapan termohon, sidang PK Sakata Tatal ini akan kembali dilanjutkan pada Selasa 30 Juli 2024 pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tim Liputan Ayus melaporkan. Ya, tahun ajaran baru 2024, Sekolah Dasar Negeri Pasir Kadu 3, Pandeglang, Banten, sepi peminat. Hal ini disebabkan kondisi bangunan sekolah yang rusak parah membuat siswa takut untuk bersekolah. Beginilah kondisi Sekolah Dasar Negeri Pasir Kadu 3, Desa Pasir Kadu, Kecamatan Sukaresmi, Pandeglang, Banten. Sekolah yang dibangun pada tahun 2012 lalu saat ini mengalami kerusakan cukup parah di beberapa bagian. Atap sekolah dalam kondisi sudah lapuk. Jika turun hujan, air akan mengalir membasahi ruang kelas. Tak hanya itu, plafon yang sudah berjatuhan hingga lantai keramik sekolah yang sudah terlepas membuat debu berterbangan di kelas saat dilalui oleh para siswa. Kondisi bangunan yang rusak ini membuat orang tua enggan menyekolahkan anak-anak mereka di sini. Di tahun ajaran 2024 ini, jumlah murid yang mendaftar di SD Negeri Pasir Kadu 3 hanya 11 murid saja. Ini ada nggak rasa takut nggak dengan kondisi banyak yang pada bolong-bolong atasnya? Takut. Takut ya. Keinginan adek seperti apa deh? Pengen dibangun. Pengen dibangun. Ada 11 Pak. 11. Iya. Sebelumnya ada berapa nih siswa kelas 1 Bu? Sebelumnya ada 17 Pak, menurun. Untuk tahun ini ajaran baru 2024-2025 menurun. Ada kendala apa sih Bu? Kendalanya kemungkinan yang pertama orang tua itu merasa khawatir karena sekolahnya itu ini Pak, apa sih namanya, rusak ya. Menurut pihak sekolah, kerusakan ini sudah dilaporkan ke pihak terkait. Pihak sekolah berharap pemerintah mau memberi bantuan untuk memperbaiki sekolah ini demi keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ya, putusan bebas terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur oleh Hakim Pengadilan Negeri Surabaya mendapat sorotan tajam publik. Ungkapan kecewa pada majelis hakim ditunjukkan elemen masyarakat dengan mengirim karangan bunga ke Gedung PN Surabaya. Kontroversi putusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa pembunuhan Gregorius Ronald Tanur mendapat kritikan dari masyarakat. Warga yang tergabung dari sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Aksi ini sebagai ungkapan rasa kecewa masyarakat terhadap putusan hakim yang dinilai jauh dari keadilan. Tuntutan kami dari Aliansi Madura Indonesia, warga Kota Surabaya, warga rakyat Indonesia meminta 3 majelis hakim dicopot. Karena ini sudah menampar rasa keadilan buat kami. Diproses, ya pastinya diproses. Karena kami juga sudah mengirim surat ke KY, ke KPK untuk segera menindaklanjuti atas putusan 3 majelis hakim tersebut. Sementara itu 3 hakim yang menjatuhkan vonis bebas kepada Gregorius Ronald Tanur, terdakwa kasus pembunuhan terhadap kekasihnya Dini Sera Afrianti, Jumat kemarin mendatangi kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Namun Erin Tua Damanik selaku hakim ketua mengaku kedatangannya ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur hanya untuk silaturahmi, bukan untuk pemeriksaan. Jangan saya yang jawab, Humas. Oh gitu. Ya, ya jangan saya, nanti saya nggak objektif dong. Oh, ya. Humas ya, di Humas. Kami belum bisa memeriksa, ya, belum bisa memeriksa, karena memang kan harus ada ini ya, penugasan untuk meriksa dari manapun. Kami tidak periksa. Kalau toh hakim pengadilan negeri datang ke pengadilan tinggi adalah sudah biasa.
Putusan bebas Ronald Tanur dinilai janggal hingga memicu polemik di tengah masyarakat. Usai pembacaan putusan bebas, masyarakat meminta agar Komisi Yudisial menyelidiki putusan tersebut dan melaporkan 3 hakim ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atas dugaan pelanggaran kode etik. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Presiden Jokowi hari ini berencana akan memantau progres pembangunan Istana Negara di Ibu Kota Nusantara jelang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Presiden juga menyampaikan akan menerima rapat di ruang kerja Presiden di Ibu Kota Nusantara pada hari ini. Sini untuk mengecek progres perkembangan terakhir dari pembangunan IKN, khususnya pembangunan istana. Saya melihat semuanya masih dalam proses, karena di sini ada ribuan yang bekerja. Saya nggak mau banyak mengganggu mereka, ya, biar progresnya nggak terhambat karena kedatangan saya. Yang kedua, tadi malam saya tidur di sini. Gimana? Enggak nyenyak. Saya ngomong apa adanya. Ya mungkin pertama kali aja, mungkin masih belum nyenyak. Ya. Bapak melihat perkembangan istana kepresidenan seperti apa Pak? Progresnya? Ya semuanya masih berjalan, dan hari ini saya juga akan menerima untuk rapat-rapat di sini, di ruang kerja Presiden, tetapi saya nggak bisa mengajak karena masih banyak yang bekerja, supaya nggak semuanya yang bekerja nggak terganggu. Rapat mungkin dengan OIKN, dengan gubernur dan bupati di sekitar IKN, saya undang pemanasan. Ya, Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN. Rencananya Presiden akan mengadakan pertemuan dengan Forkopimda Kalimantan Timur. Dan berikut liputan Salam Rahmat dari IKN. Ya pemirsa, hari ini merupakan hari pertama Presiden Joko Widodo berkantor di IKN atau Ibu Kota Nusantara, di mana dalam agenda pada hari ini Presiden Joko Widodo ini akan menerima audiensi atau tamu dan juga rapat di ruang kerja Presiden di kantor Presiden di IKN ini bersama dengan jajaran OIKN dan juga jajaran Forkopimda Kalimantan Timur. Sejatinya rapat yang digelar di Istana IKN ini akan sama halnya seperti yang dilakukan pada rapat-rapat yang biasanya dilakukan di Istana Kepresidenan Jakarta. Tadi dalam pernyataannya juga kepada awak media, Presiden Joko Widodo ini menyebut bahwasanya Presiden Joko Widodo dan juga Ibu Iriana semalam ini menginap di kantor Presiden, di mana tadi juga beliau menyebut bahwasanya memang belum nyaman atau juga belum nyenyak begitu mimpinya pada malam hari tadi, lantaran ini masih dalam tahap penyesuaian lebih lanjut. Dan tadi dapat kami informasikan juga kepada Anda pemirsa bahwasanya terkait dengan sidang Kabinet Perdana di IKN, Presiden Joko Widodo ini masih menunggu sejumlah menteri yang masih berada di luar negeri dalam kunjungan kerjanya terkait dengan Olimpiade Paris 2020 mendatang. Kami akan terus mengupdate informasi lebih lanjut terkait dengan kondisi terupdate di IKN pada hari ini. Dari Kalimantan Timur, Salam Rahmat iNews melaporkan. Ya, anak seorang supir bentor di Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi anggota calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka tingkat nasional. Ibnu Aswan, siswa SMAN 1 Tanjung Balai, terpilih mewakili provinsinya setelah melewati proses seleksi yang ketat. Jelang peringatan kemerdekaan Indonesia ke-79, sebanyak 78 orang calon pasukan pengibar bendera pusaka telah terpilih untuk memasuki pemusatan latihan.
Ibnu Aswan merupakan salah satu calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Siswa SMA N1 Tanjung Balai ini lolos dari 153.000 pendaftar setelah melewati seleksi bertahap dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Ketertarikannya menjadi seorang paskibraka berawal dari harapan sang ibu, anaknya mengenakan seragam putih pengibar bendera. Karena dulu waktu saya kecil, saya sering ikut orang tua saya nonton 17-an di kota sambil naik becak kan, nonton gitu. Terus mama saya pernah bilang gini, bisa nggak ya anak saya pakai seragam itu, katanya. Mama saya suka kali lihat seragam putih paskibraka, soalnya kelihatan gagah gitu kan. Dari situ saya termotivasi. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, semangat mengabdi tak padam dari diri Ibnu. Ajaran keluarga dari sang ayah dan ibu selalu menanamkan pengabdian dan keikhlasan sebagai nilai yang selalu dibawa hingga saat ini. Profesi, kalau ayah saya itu berprofesi sebagai tukang becak atau bentor, ibu saya ibu rumah tangga. Kalau cara mereka mendidik itu yang pertamanya dengan keagamaan, ikhlas gitu Kak. Jadi ayah saya itu selalu menanamkan apa yang kamu kerjakan, cintai pekerjaanmu, dan ikhlaskan hasilnya gitu. Jadi kalau misalnya pun tidak rezeki kita tidak terlalu terbeban pikiran, tapi plong aja gitu. Luar biasa. Perjuangannya luar biasa. Kebetulan kamar Ibnu di depan kamar saya. Jadi setiap hari saya bisa melihat pergerakan dari keluar kamar, masuk kamar lagi, dan inisiatifnya di dalam setiap ceramah, setiap kegiatan sangat menonjol dan tidak terpengaruh dengan status ekonominya, ya kan. Kita kadang-kadang loh itu kok ekonominya seperti, ternyata dari seorang ayah seorang bentor, tukang bentor, tapi bisa mendidik anak seperti itu. Pandai. Ya, luar biasa itu. Ibnu dan 75 orang calon paskibraka lainnya akan menjadi bagian dari sejarah yang akan melakukan pengibaran bendera merah putih saat peringatan HUT RI ke-79 yang akan digelar di Ibu Kota Nusantara. Dari Jakarta, Asya Kaisi, Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan. Ya pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno terus mendorong kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif di tanah air. Salah satunya melalui program Wonderful Indonesia Co-Branding Forum atau WICF2 yang diharapkan menjadi wadah dalam peningkatan bisnis yang berkelanjutan. Menparekraf Sandiaga Uno menghadiri penandatanganan nota kesepahaman antara Kemenparekraf dengan para perwakilan mitra program Wonderful Indonesia Co-Branding atau WICB Forum 2 di Jakarta. Kolaborasi ini untuk memasifkan promosi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang ada di tanah air ke kancah global. Program Wonderful Indonesia Co-Branding juga memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata unggulan di mata dunia. Kita harapkan ini akan memperkuat reputasi brand Wonderful Indonesia dan semakin meningkatkan posisi kita sebagai destinasi wisata unggulan dunia, tapi juga memiliki kemampuan menjual produk ekonomi kreatif kita. Karena mereka bisnis kan, pasti ingin bisnisnya berkembang gitu. Sekaligus mendukung Wonderful Indonesia. Jadi citra, ini kan Wonderful Indonesia itu udah nation branding kita ya. Jadi kita tanya, ternyata berkembang betul. Ada yang 3 kali lipat salesnya. Kemudian bukan hanya itu, tapi bisa mencari inspirasi dan kerjasama dengan yang lain. Selain memasifkan promosi pariwisata di tanah air, program WICB2 membantu membangun jejaring kerjasama yang kuat antar mitra Wonderful Indonesia Co-Branding di dunia. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan.